dalam channel kesayangan kita, Yezia Channel, pada episode kali ini. Dan kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan dalam episode kali ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, terlebih dahulu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, lalu like dan share video ini jika video ini memberkati Bapak Ibu kita semua. Haleluya, saya tunggu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam channel kesayangan kita. Dan dalam episode kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan kembali akan belajar firman Tuhan yaitu pada episode kali ini. Oleh sebab itu, siapkan hati Bapak Ibu, buka hati kita agar firman-Nya menegur setiap hati kita, menghibur, bahkan menuntun setiap jalan kita. Bapak Ibu bisa buka Alkitab kita pada kali ini, yaitu terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bapak Ibu bisa ambil Alkitab, bisa ambil iPad-mu atau HP-mu, tab-mu. Sama-sama buka ayat Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sama-sama kita akan baca Alkitab ayat ini, ayat ganjil kaum pria, lalu ayat genapnya kaum wanita, dan ayat terakhir ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yaitu judulnya dengan tema perikopnya yaitu pulih setelah tobat. Ayat pertama, kaum pria terlebih dahulu. 1, 2, 3, ya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ayat 2, kaum wanita. 1, 2, 3, ya. Ayat 3, kaum pria. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 4, kaum wanita. Ayat 6, kaum pria. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ayat 7, kaum wanita. Ayat 8, kaum pria. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 9, kaum wanita. Sama-sama ayat terakhir kita baca bersama-sama dengan suara lantang, dengan imanmu. Kita baca ayat 10. 1, 2, 3, iya. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji nama Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, namun bukan hanya cakap sebagai pendengar, tapi merenungkan dan juga cakap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan video ini, pada kesempatan yang terindah ini, saya akan membawakan firman Tuhan. Saya akan sharing firman Tuhan pada episode kali ini dengan tema nikmatilah proses Tuhan. Boleh diulang Bapak Ibu? Nikmatilah proses Tuhan. Puji Tuhan.
Kita akan sama-sama belajar dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, Pak, apa konteksnya Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10? Jadi saya belajar, saya cari tahu, saya baca, saya cari itu konteksnya apa sih Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop yaitu pulih setelah tobat. Jadi saya temukan Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 10 adalah berbicara tentang di mana Musa menyampaikan kepada bangsa Israel pada zaman itu bahwa tentang nubuatan dari Tuhan, yaitu mereka akan kembali pulih atau bahasanya kembali dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau bahasa saya bilang, saya dapatkan bahwa pada zaman itu bangsa Israel sedang mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak enak. Yaitu apa? Yaitu mereka mengalami penjajahan, mereka mengalami itu keadaan menjadi budak, mereka mengalami keadaan yang tidak enak. Jadi artinya dalam kisah ini mereka sedang mengalami, Tuhan izinkan proses, Tuhan izinkan masalah, mereka Tuhan izinkan apa dalam lembah kekelaman. Dan aplikasinya saya mendapatkan beberapa pelajaran. Kenapa Tuhan izinkan mereka bangsa Israel mengalami proses? Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami keadaan yang sukar? Kenapa Tuhan izinkan mereka bangsa Israel mengalami dijajah orang, dijajah bangsa lain? Kenapa mereka mengalami penganiayaan? Dan kenapa mereka mengalami penindasan? Dan aplikasinya kita akan sama-sama belajar. Kenapa sih Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita? Yang siap diberkati firman Tuhan katakan, saya siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu gak usah berlama-lama, kita akan belajar yang pertama. Kenapa Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan proses masalah atas kehidupan kita? Belajar dari bangsa Israel. Kita buka yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat kelima. Ayat 3 sampai dengan ayat kelima. Yang sudah dapat katakan, Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu akan telah menyerahkan engkau. Ayat 4. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Ayat 5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Jadi dari yang pertama, poin pertama saya dapatkan dari ayat 3 sampai dengan 5. Bapak Ibu bisa garis bawahi ayat ketiga. Di situ akan menyayangi engkau. Haleluya. Jadi yang pertama yang saya dapatkan, kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel menghadapi keadaan yang sukar? Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami penindasan? Kenapa Tuhan izinkan proses atas bangsa Israel? Dan aplikasinya bagi setiap kita orang percaya hari ini, yang pertama yaitu karena Tuhan sayang sama kita. Amin. Jadi kenapa proses Tuhan izinkan atas bangsa Israel, dan Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita, Bapak Ibu, yang pertama agar Bapak Ibu tahu, sadar bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dalam konteks bangsa Israel, Pak Bu, bangsa Israel, kalau Bapak Ibu baca dari kitab-kitab dari Keluaran, Kejadian pasal akhir sampai dengan Ulangan kita baca hari ini, di mana bangsa Israel mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat, kalau saya bilang dramatis, di mana mereka mengalami aniaya, mereka mengalami satu keadaan yang sukar. Dimulai dari mana? Dimulai dari mereka menjadi budak di bangsa Mesir, di mana mereka tertindas oleh bangsa Mesir. Dan ketika itu mereka keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka harus melewati apa? Padang gurun. Dan Bapak Ibu bisa baca di Alkitab tertulis bahwa mereka berapa lama? Berapa lama Bapak Ibu? 40 tahun lamanya di padang gurun. Wow, itu menarik Pak Bu. Kalau Bapak Ibu belajar geografisnya, jaraknya, dan saya pernah juga dengar dari hamba-hamba Tuhan senior, pernah khotbahkan, pernah sharing,
di mana jarak dari Ad ke Kanaan, ke tanah yang Tuhan janjikan hari itu kalau jalan kaki Pak Bu, kurang lebih bisa 1 sampai dengan 2 bulan. Kurang lebih. Kalau zaman now, gitu kan, zaman sekarang udah ada mobil, Bapak Ibu, paling cuman berapa lama? 48 jam. Atau ya paling taruh 3 hari lah. Jalan santai gitu. Artinya, ada yang salah dengan bangsa Israel. Ada yang aneh dengan bangsa Israel. Kenapa? Jarak yang harusnya 1 bulan ke sana, terus kenapa jadi 40 tahun dari generasi ke generasi? Ternyata kalau Bapak Ibu baca, bangsa Israel hari-hari itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kata Alkitab, bukan kata saya. Di mana mereka sudah Tuhan tolong, sudah Tuhan bela, sudah Tuhan lakukan kuasanya, mujizatnya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu baca di padang gurun, Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Bapak Ibu bisa bayangin kalau di padang gurun gitu kan, di padang pasir, itu betapa mengerikan. Ada ketemu apa? Penjahat, penyamun. Lalu apa? Ketemu badai pasir. Lalu bukan hanya itu, ketemu apa? Binatang-binatang buas, salah satunya ular. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Discovery Channel itu kan, yang animal, itu di padang pasir itu ketika salah melangkah kaki bisa kepatok ular dan mati. Saya mau bilang bahwa dalam keadaan mereka itu, Tuhan sebenarnya sudah menunjukkan bangsa Israel bahwa Tuhan sayang sama mereka. Di tengah masalah, di tengah pergumulan, Tuhan tetap kasih apa? Di tengah badai, Tuhan kasih apa? Tiang awan, tiang api. Supaya bangsa Israel tidak takut, supaya bangsa Israel tidak kedinginan, tidak mati. Bahkan Tuhan kasih apa? Roti mana turun dari sorga. Untuk apa bangsa Israel tetap makan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, bangsa Israel tetap belum sadar dan tidak pernah menyadari bahwa Tuhan sayang sama mereka. Makanya itu gak heran kenapa Tuhan izinkan 40 tahun atas bangsa Israel. Karena supaya apa? Tuhan mau, Tuhan sayang sama bangsa Israel supaya mereka berubah. Berubah dalam hal apa? Mentalnya. Makanya Tuhan didik, Tuhan hajar mental mereka. Tuhan ubah mental mereka dari mental budak, maaf tanda kutip, mental budak menjadi seorang mental juragan atau mental atasan atau mental orang yang menang. Itu bangsa Israel. Aplikasinya bagi setiap kita Pak Bu. Kalau Tuhan izinkan masalah atas hidupanmu, Tuhan izinkan pergumulan atas hidupan kita, Tuhan izinkan kita lewati lembah, saya mau bilang, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi sebaliknya, Tuhan sayang sama kita. Yes. Kenapa Tuhan izinkan masalah atas hidupanmu? Supaya engkau dan aku tahu, sadar bahwa Tuhan sayang sama kita. Terkadang saya mau bilang, kita sebagai orang Kristen terkadang sama, persis kayak bangsa Israel. Betul, lupa, gak sadar kalau selama ini Tuhan sayang. Contoh, banyak kita ditolong sama Tuhan, diberikan berkat sama Tuhan. Tahu-taunya kita berbuat dosa, kita lupa Tuhan ketika kita sudah terima. Akhirnya Tuhan ingin didik kita, ngajar kita apa? Dengan cara Tuhan izinkan masalah atas kehidupan kita, lewati badai, keadaan yang gak enak. Saya mau bilang itu bukti kalau Tuhan sayang. Kenapa? Karena saya mau lihat kebanyakan kita orang percaya, orang Kristen, semua orang kalau sudah dapat berkat, sudah dapat mujizat, apalagi duitnya banyak, saya mau bilang, maaf, lupa Tuhan. Waduh, lupa Tuhan. Saya banyak hamba Tuhan pernah berkhotbah gini. Kalau orang dulu waktu belum diberkati Tuhan, sampai nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan tolong saya dong Tuhan. Sampai nangis, Tuhan tolong saya, berkati saya, pulihkan keadaan saya. Sampai sujud, itu kan, nangis. Tapi ketika engkau sudah diberkati, ketika sudah banyak duit, waduh, maaf, sampai engkau lupa sama Tuhan.
Saya pernah dengar khotbah salah satu hamba Tuhan senior, bahkan yang harusnya hari Minggu beribadah, ternyata apa? Melakukan hobinya. Ketika ditegur pendeta, hamba Tuhan, "Pak, kenapa Bapak nggak datang gereja?" "Aduh, saya sibuk Pak Pendeta, saya ketemu klien, temenin klien." "Udah ya tuh Pak Pendeta, salam buat Tuhan Yesus aja ya Pak Pendeta." Bener Pak, kebanyakan kita orang Kristen seperti itu. Makanya saya bilang, gak heran kenapa Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan badai atas hidupanmu, Tuhan izinkan proses atas hidupanmu. Supaya apa? Agar Tuhan sayang sama engkau, supaya engkau berubah, supaya engkau belajar untuk lebih mencintai Tuhan, supaya engkau tahu bahwa Tuhan ingin engkau berubah, supaya engkau tahu bahwa Tuhan mengasihimu. Kalau Tuhan gak sayang sama engkau, kalau Tuhan gak mengasihi engkau, Tuhan gak izinkan masalah terjadi atas hidupan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau ada masalah, Pak, Bu, saya bilang sebagai hamba Tuhan, satu, datang sama Tuhan, introspeksi sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada dari hidupmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Betul? Mungkin ada dari perkataanmu, pikiranmu yang gak berkehendak di hadapan Tuhan. Lalu setelah engkau minta ampun, yang kedua, engkau harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau engkau mengucap syukur, saya sebagai hamba Tuhan bilang ini dengan tegas, ucapan syukur adalah bukti engkau menghargai kasih Tuhan. Sekali lagi saya ngomong, kalau engkau mengucap syukur, bukti engkau menghargai kasih Tuhan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh, kerjaannya mengeluh doang, itu bukti engkau tidak menghargai kasih Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya, bahkan Dia berikan nyawanya untuk kita. Kalau kita nggak mengucap syukur terima kasih, berarti kita, maaf, tanda kutip, kurang ajar sama Tuhan, nggak tahu diri sama Tuhan. Makanya saya bilang, masalah Tuhan izinkan, pergumulan Tuhan izinkan atas hidupan kita, atas orang percaya, proses atas kehidupan kita. Saya mau bilang yang pertama, karena Tuhan sayang sama Bapak Ibu, karena Tuhan sayang sama kita. Oleh sebab itu, Pak Bu, kalau engkau hari ini ada masalah, masuk kamarmu, doa, kunci kamarmu, berikan 31 jam sama Tuhan, doa sama Tuhan, introspeksi sama Tuhan, lalu mengucap syukur. Dengan cara apa? Nyembah, muliakan Dia. Jadi yang pertama apa? Tuhan izinkan masalah, proses atas hidupanmu, agar saudara dan saya tahu dan sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Sama-sama katakan, saya sadar, saya percaya, Tuhan sayang sama kita. Haleluya. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan izinkan proses atas bangsa Israel dan aplikasinya bagi setiap kita? Bapak Ibu buka ayat ke-6. Yang kedua, ayat ke-6 yang sudah dapat katakan, puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Amin. Lalu yang kedua yang saya dapatkan, poin kedua, Bapak Ibu bisa garis bawahi, catat di Alkitabmu, di catatanmu, dari ayat ke-6 ini kata menyunat. Haleluya. Saya dapatkan, Pak Bu, apa sih arti menyunat? Dalam ayat 6 ini bukan berbicara sunat fisik, tetapi saya dapatkan dalam tradisi bangsa Yahudi, bangsa Israel zaman itu, sunat adalah bukti atau berbicara tentang perbuatan duniawi yang harus dipotong. Kalau bahasa saya begini, berarti orang yang disunatkan itu artinya membuktikan bahwa dia sudah gak hidup lagi dalam keduniawian. Bahasanya sudah meninggalkan hal-hal duniawi. Jadi yang kedua yang saya pelajari, kenapa bangsa Israel hari itu Tuhan izinkan masalah, kenapa bangsa Israel Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan proses atas hidupannya. Yang kedua yang saya pelajari,
agar bangsa Israel bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Aplikasinya bagi setiap kita, Pak Bu, kita Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan agar saudara dan saya bertobat. Seperti yang saya bilang tadi Pak di awal, bahwa bangsa Israel bertahun-tahun menjadi bangsa budak. Kalau bangsa budak, mentalnya pun mental budak. Bapak Ibu tahu mental budak seperti apa? Minimal apa? Males. Apalagi sungut-sungut. Apalagi suka yang berbuat hal-hal yang gak baik. Nah, Tuhan izinkan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, mendidik bangsa Israel supaya bangsa Israel bertobat. Supaya bangsa Israel berubah dari bangsa yang budak menjadi bangsa yang punya mental sebagai pemenang. Supaya apa? Ketika mereka masuk tanah yang Tuhan janjikan, mereka bisa menikmati berkat susu dan madu, kalau kata Alkitab. Makanya sebelum mereka masuk, Tuhan didik mereka. Yang kedua, aplikasinya buat kita. Kalau Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan engkau mengalami proses Tuhan. Yang kedua, agar saudara dan saya bertobat. Sama-sama katakan, saya harus selalu hidup dalam pertobatan. Amin. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini Tuhan izinkan masalah terjadi atas kehidupan kita, Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita, Pak Bu, saya sebagai hamba Tuhan mau bilang bersyukur atas proses itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita berubah. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita tidak tahu, tidak sadar bahwa kadang-kadang dari sikap hati kita, dari pikiran kita, perkataan kita mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya itu Tuhan mau didik kita. Mungkin hari ini engkau juga sama dan aku sama juga. Seperti bangsa Israel punya mental, maaf, tanda kutip, mental budak. Artinya mental yang tidak baik di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan masalahmu supaya engkau berubah mentalnya. Supaya engkau apa? Berubah karaktermu. Jadi hari ini kalau engkau dapat masalah, Tuhan izinkan lewati lembah, saya mau bilang, ayo Pak Bu bertobat. Introspeksi sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jadilah orang yang berubah. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Goalnya apa? Supaya saudara dan saya bisa menikmati berkat Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menikmati janji Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menikmati kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya nggak bisa dapatkan mujizat itu, nggak bisa dapatkan promosi Tuhan, nggak bisa dapatkan kemenangan yang Tuhan berikan kalau saudara dan saya mentalnya masih mental budak. Betul nggak? Tapi kalau saudara sudah punya mental seorang pemenang, karaktermu sudah jadi seorang pemenang, maka saya percaya engkau sudah siap menerima berkat Tuhan. Amin. Contoh, misalnya saya kasih contoh, kasih peribahasa gini. Misalnya orang itu mental budak gitu kan, si A mental budak, lalu dijanjikan oleh bosnya atau atasannya bisa dapat mobil. Saya mau bilang, Pak, sebagai atasan yang baik pasti harus melatih budak itu untuk jadi apa? Orang yang menang. Minimal apa? Bisa ngendarai mobil. Saya tanya, kalau si A ini punya mental budak tapi nggak bisa, nggak diajar, nggak dilesin mobil, ketika langsung blek dikasih mobil sama itu saya, terus dia bawa mobil, pertanyaan saya, nabrak nggak? Jadi rusak nggak mobil? Bahkan yang lebih bahaya apa? Mati nggak? Pasti mati, Pak. Oke lah, nggak taruh mati, mobilnya rusak. Si tuannya apa? Rugi, harus servis. Nah, demikian bahasanya dengan kita, kehidupan kita. Tuhan udah kasih berkat nih, mau kasih berkat besar buat kita. Tapi Tuhan lihat, si Ucok nih, maaf ya, Ucok belum cocok. Sebelum aku kasih berkat ini buat dia, aku ubah dulu karakternya. Aku latih dia dulu supaya dia berubah.
supaya dia cocok, supaya dia layak. Makanya Ucok ngalamin masalah, ngalamin pergumulan. Ketika sudah cocok, Tuhan sudah senang, wah dia cocok, kasih berkat. Nah Pak Bu, itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dosa itu penghambat berkat Tuhan. Sekali lagi saya ngomong dengan tegas, dosa itu penghambat berkat Tuhan. Kalau kau berdosa di hadapan Tuhan, kau gak hidup kudus di hadapan Tuhan, berkatmu gak akan nyampe dengan kau. Makanya Tuhan sayang sama kita yang tadi yang pertama. Makanya yang kedua, Tuhan ubah karakter kita agar kita semakin seperti Kristus. Ketika kita sudah semakin Kristus, seperti Kristus, saya mau bilang Pak Bu, sebagai hamba Tuhan, kita bisa menikmati janji Tuhan. Jadi yang kedua Pak, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita. Tujuannya agar saudara dan saya bertobat. Kalau Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti didik kita. Yang setuju katakan. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita? Bapak Ibu bisa buka di ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3, iya. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Ayat 8. Engkau akan mendengar kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Haleluya. Jadi yang ketiga yang saya pelajari, kenapa Tuhan izinkan masalah, kenapa Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita dari ayat 7 dan ayat 8. Jadi ayat 7 ayat 8 ini menggambarkan di mana Tuhan janji Tuhan akan menghajar setiap musuh dan pembenci orang Israel. Artinya gini Pak, saya dapatkan rema yang ketiga. Kenapa Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan proses atas bangsa Israel, agar bangsa Israel sadar, bukan hanya sadar, juga merasakan dan melihat apa? Kuasa Tuhan. Aplikasinya bagi setiap kita. Pak Bu, kalau engkau hadapi masalah, engkau diizinkan hadapi proses hari ini, keadaan yang suka menyakitkan buat engkau. Yang ketiga, tujuan Tuhan agar apa? Saudara dan saya bisa menyaksikan dan melihat dengan sendiri matamu kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Amin. Jadi aplikasinya bagi setiap kita. Kenapa Tuhan izinkan masalah proses atas kehidupan kita? Sederhana Pak bagi saya, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, agar saudara dan saya sadar dan bisa lihat, bisa merasakan kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Amin. Jadi dalam hal ini bahwa kita jangan hanya jadi seorang Kristen yang cuma hanya mendengarkan apa kata orang, apa kata manusia, apa kata kesaksian orang. Tapi Tuhan mau, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan terjadi atas kehidupanmu, agar saudara dan saya sendiri bisa lihat, saudara dan saya sendiri bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, nggak Tuhan izinkan pergumulan atas hidupmu, bagaimana engkau bisa menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Bagaimana engkau bisa menyatakan Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat? Kalau Tuhan nggak izinkan engkau hari ini sakit, gimana engkau bisa mengatakan Tuhan Yesus penyembuh? Betul nggak? Kalau hari ini engkau nggak Tuhan izinkan dalam keadaan yang sukar, gimana engkau bisa menyatakan Tuhan Yesus itu Jehovah Jireh? Makanya saya bilang, engkau Tuhan izinkan masalah, engkau Tuhan izinkan pergumulan atas hidupanmu, supaya engkau bisa menjadi orang Kristen yang mengalami sendiri kuasa Tuhan. Amin. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami tantangan, engkau berseru sama Tuhan. Nah, Tuhan nyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Ketika Tuhan nyatakan kuasanya, saudara dan saya bisa berkata apa? Oh, ternyata Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang aku sembah, Dia Tuhan yang menyembuhkan aku. Tuhan yang aku sembah namanya Yesus, Tuhan yang bisa memulihkan keadaan aku. Jadi yang ketiga, Tuhan izinkan masalah atas kehidupan kita. Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita. Yang ketiga, agar saudara dan saya bisa menjadi orang yang menikmati dan merasakan, melihat sendiri kuasa Tuhan.
Saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, Pak Bu, jadilah orang Kristen yang merasakan dan melihat sendiri kuasa Tuhan. Sekali lagi apa? Jadilah orang Kristen yang merasakan dan melihat sendiri kuasa Tuhan nyata atas hidupmu. Bukan jadi orang Kristen apa kata orang, bukan jadi orang Kristen apa kata kesaksian orang. Kesaksian kata orang bisa memberkati saudara, tapi yang Tuhan mau, engkau harus jadi apa? Pelaku. Pelaku artinya apa? Menikmati, merasakan sendiri kuasa Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga apa? Tuhan izinkan masalah proses atas kehidupanmu supaya engkau dan aku hari ini bisa merasakan dan melihat kuasa nyata Tuhan atas kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Lalu yang keempat, yang terakhir, jemaat Tuhan itu senang yang terakhir. Ayat ke-9 dan ayat 10. Ayat 9 dan ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan dan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan berkirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia berkirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi yang terakhir, yang keempat, yang saya dapatkan, kenapa Tuhan izinkan proses atas hidupanmu, kenapa Tuhan izinkan masalah atas hidupanmu, bangsa Israel juga terjadi atas hidupannya. Yang keempat yang saya dapatkan, agar saudara dan saya bisa menerima, yaitu bisa menikmati janji berkat Tuhan. Apa Bapak Ibu? Agar kita bisa menerima berkat dan janji Tuhan. Saya mau bilang ini kabar baik bagi setiap kita. Belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel Tuhan proses 40 tahun di padang gurun. Ketika proses itu sudah mereka jalanin, mereka mendapatkan janji dan berkat Tuhan. Apa? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan Tuhan Alkitab bilang apa? Melimpah susu dan madu. Artinya ada janji Tuhan yang baik, berkat Tuhan yang baik, yang besar Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Aplikasinya bagi setiap kita, Pak Bu, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, kalau engkau dihadapi masalah hari ini, kalau engkau hadapi proses hari ini, saya mau bilang, nikmati proses itu. Karena ujungnya, goalnya, Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih janjinya atas hidupan kita. Saya selalu bilang sebagai hamba Tuhan, saya selalu ketemu jemaat siapapun yang saya layani. Saya mau bilang, kalau ini masalah, engkau jalan dari sini ketemu masalah, jangan engkau pandang masalahmu di sini. Kalau ini masalah, jangan pandang engkau masalahmu di sini. Jangan engkau pernah gagal dengan masalahmu di sini. Jangan engkau putus asa masalah dengan masalahmu di sini. Tapi engkau harus apa? Bangkit. Nyatakan iman. Bangun. Lalu engkau berjuang, jalan sampai ke sini. Di sini Tuhan kasih berkat. Di sini Tuhan kasih mujizat. Saya banyak ketemu orang Kristen jalan dari sini, melangkah, ketemu masalah di sini. Dia putus asa, dia capek, dia letih, dia merasa gagal. Akhirnya apa? Bunuh diri. Hidup gak karu-karuan. Pelampiasannya kemana-mana. Akhirnya gagal. Terkubur di sini. Padahal Tuhan kasih mujizat di sini. Tapi saya juga ketemu ada orang Kristen jalan, ketemu masalah di sini. Tapi dia gak mau kalah dengan masalahnya. Dia gak mau kalah dengan keadaannya. Tapi dia bangkit, dia maju, dia berjuang, terus melangkah sampai dia ketemu di sini. Dia ambil mujizatnya, dia raih berkat Tuhan. Sampai dia berkata, wah Pak Pendeta, wow Pak, saya baru tahu. Saya bersyukur Tuhan izinkan masalah ada supaya saya dapat berkat. Aplikasinya bagi setiap kita Pak Bu. Kalau kau hadapi masalahmu hari ini, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan putus asa. Dan yang penting jangan kalah dengan masalah. Saya mau bilang,
sebagai hamba Tuhan. Ayo Pak, bangkit, bangun, dan terus berjuang sampai kau terima mujizat Tuhan. Bangkit, berjuang, bangun sampai kau raih kuasa Tuhan. Bangkit, berjuang sampai engkau terima kemenangan yang Tuhan berikan. Sampai engkau terima kesembuhan yang Tuhan berikan atas hidupan. Amin. Jadi saya mau bilang, ayo Pak, nikmati proses Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan proses atas kehidupan kita? Yang pertama, karena Tuhan sayang sama kita. Aplikasinya bagi setiap kita, ayo Pak mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia bukti respon terhadap kasih Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa proses Tuhan izinkan? Agar saudara dan saya bertobat. Oleh sebab itu, bila ada dosa pelanggaran, datang sama Tuhan, kunci pintumu, masuk kamarmu, doa doa. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan? Agar saudara dan saya bisa merasakan dan melihat sendiri kuasa Tuhan. Jangan jadi orang Kristen apa kata orang, jangan jadi orang Kristen apa kata dunia, tapi jadilah orang Kristen yang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Lalu yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan proses atas hidupanmu? Agar saudara dan saya bisa meraih, bisa menikmati janji, berkat, dan kemenangan yang Tuhan berikan. Maju terus dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada episode kali ini. Dan sama-sama kita akan berdoa syafaat pada saat yang indah ini. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada menyaksikan video ini, bagi yang punya masalah, kerinduan, taruh tangan kananmu di dada. Yang punya sakit penyakit juga boleh taruh tangan kananmu di dada. Bersama-sama kita rendahkan hati kita, datang sama Tuhan, nyatakan iman kita. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan, memberkati setiap kita. Mari ambil sikap hatimu, sikap doamu, kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami, pada saat yang terindah di dalam episode kali ini, Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar, sempurna atas kehidupan kami, Bapa. Di mana kami bersyukur telah belajar firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu, di mana Engkau hari ini mengajar kami, menegur, membimbing setiap kami, itu tentang firman-Mu, agar kami menikmati setiap proses yang Kau berikan. Kami belajar di mana Engkau mengizinkan proses terjadi atas kehidupan kami. Yang pertama, agar kami mengetahui, sadar bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk sadar, ajar kami untuk menyadari bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Ajar kami untuk terus sadar akan kasih-Mu. Kami percaya di balik masalah yang kami terima, di balik masalah yang Tuhan izinkan atas kehidupan kami, ada kasih Tuhan yang besar bagi setiap kami. Lalu yang kedua, proses Tuhan izinkan atas kehidupan kami, agar kami semua bertobat, agar kami semua kembali sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik perkataan, tindakan, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Lalu yang ketiga, kami belajar di mana, yaitu kami, Tuhan izinkan proses agar kami bukan hanya jadi orang Kristen yang cakap, mendengarkan apa kata orang, tapi terutama agar kami bisa merasakan sendiri dan melihat kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan, kami percaya yaitu proses Tuhan izinkan atas kehidupan kami, agar kami bisa meraih berkat, kuasa, mujizat, kemenangan yang Kau berikan. Patraikan firman-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami, biarlah tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Maka kami doa Tuhan Yesus, dalam episode kali ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini berada Tuhan, yang menaruhkan tangan kanannya di dada, yang menaruhkan tangannya di dada mereka Tuhan, yang mereka datang kepadamu dengan kerendahan hati. Mereka mengalami yaitu sebuah permasalahan, sebuah itu persoalan Tuhan. Maka hamba berdoa dengan segenap hati kami Tuhan, datang kepadamu merendahkan.
Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, berikan kemurahan hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan-Mu, nyatakan kebaikan-Mu atas kehidupan mereka. Angkat setiap masalah mereka, angkat setiap beban kehidupan mereka. Gantikan Tuhan beban mereka dengan sukacita, damai sejahtera Allah mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Roh Kudus. Angkat setiap beban mereka, berikan mereka sukacita, bahkan berikan mereka hikmat dari surga, agar mereka bisa memutuskan, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menaruh tangan kanannya di dada, yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala kelemahan tubuh mereka, angkat segala sakit penyakit mereka Tuhan. Gantikan dengan kesehatan dari surga, gantikan mereka dengan tubuh dari surga. Kami berdoa darah Yesus mengalir atas kehidupan mereka dari ujung kepala sampai telapak kaki mereka. Disucikan, dibalut dengan kuasa darah-Mu. Sembuhkan mereka, tahirkan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh kami. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa syafaat buat bangsa dan negara yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Berkati pemerintahnya dari atas sampai terbawah. Tuhan berkati, berikan roh hikmat dari surga, kebijaksanaan dari surga, roh takut akan Tuhan sesuai dengan Engkau, kehendak-Mu atas bangsa ini. Kami doa agar bangsa ini Tuhan, agar shalom Allah turun atas bangsa ini. Bahkan kami doa jauhkan bangsa ini dari virus corona. Segala bentuk virus corona dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas bangsa ini. Sembuhkan bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa ini dari virus corona. Bahkan kami berdoa buat setiap para tenaga medis, baik dokter, perawat yang menangani pasien-pasien virus corona. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, agar mereka bisa menangani pasien virus corona dengan sukacita, kekuatan kesehatan Tuhan. Bahkan kami doa buat para penemuan, agar bisa menemukan obat vaksin, itu obat-obat yang bisa menangani virus corona. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa kerinduan kami, inilah setiap harapan kami. Kami serahkan, kami percaya Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa. Kami serahkan Tuhan, siapapun yang menyaksikan video ini, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, melangkah dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, yang bangga punya Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah berdoa, bahkan kita telah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, saya sarankan Bapak Ibu tetap semangat, jangan takut, tetap percaya, serahkan masalahmu sama Tuhan, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Sampai jumpa Bapak Ibu dalam episode-episode selanjutnya di channel ini, yang akan terus videonya memberkati Bapak Ibu semua. Dan sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.